Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adilander 27. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya tidak akan unboxing buku, tetapi saya akan membagi cerita ke teman-teman bahwa kemarin itu saya ketemu dengan salah seorang penulis dari pulau kita juga, dari Pulau Lombok. Pertemuan saya itu saya niatkan sebagai motivasi bagi saya dan teman-teman nanti supaya terpacu untuk menulis. Nah, kebetulan penulis itu adalah teman alumni di Yogyakarta dulu di UIN Sunan Kalijaga, dan hari ini beliau sangat produktif. Jadi sudah beberapa buku, belasan buku yang sudah dia tulis, sudah ada yang sudah tercetak dan ada yang masih dalam bentuk draft. Kemarin kami bertemu, kemudian berbincang tentang banyak hal, terutama tentang motivasi menulis, lalu menjaga mood dalam menulis, inspirasi dalam menulis, dan banyak hal yang kita bincangkan. Dan yang menarik adalah ternyata beliau memberikan istrinya mas kawin itu dalam bentuk buku. Nah, siapa tahu nanti teman-teman juga bisa seperti beliau. Makanya Anda harus tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua dan menjadi awal kita untuk berniat untuk mulai menulis. Terima kasih. Ini dia ke depan produktif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ditanya tentang motivasi menulis, jadi yang menjadi salah satu motivasi saya menulis itu yang pertama memang disemangati oleh hobi membaca. Jadi saya ibaratkan seperti air keran kemudian jatuh di ember dan tumpah, itu pasti air. Nah, jadi membaca kalau dijadikan sebagai hobi, maka menulislah menjadi menjadi tempatnya untuk menyimpan hasil bacaan itu. Berarti tanpa membaca kita tidak mungkin bisa menulis, gitu? Ya, nggak mungkin bisa menulis. Kemudian yang selanjutnya adalah kodrat atau karakter. Kodrat manusia itu kan sifatnya pelupa. Ya. Sifatnya pelupa. Nah, kalau sayang ilmu itu kalau nggak ditulis, kita sudah sekolah dari SD sampai S2 lah. Nah, ilmu itu sudah kita tuntut, bahkan ke jauh-jauh kita tuntut dan sudah menghabiskan banyak biaya. Sayang sekali kalau ilmu itu nggak ditulis. Ya. Itu motivasi yang pertama, Pak. Kemudian motivasi yang kedua adalah sebagai hadiah terindah untuk kedua orang tua saya. Karena secara materi saya tidak mungkin bisa membalas jasa-jasa orang tua saya yang sudah membiayai sekolah saya dari TK sampai S2. Dan beliau itu adalah seorang diri, itu ayah saya. Itu ditinggal mati oleh istrinya yang pertama. Sejak saya masih kecil belum selesai minum ASI. Nah, saya terinspirasi untuk membalas jasa ayah saya seorang diri, banting tulang keras keringat, membiayai kuliah saya di Malaysia, Pak. Saya di desa itu sudah punya sawah, punya orang tua saya, ayah saya seorang diri. Dari sejak saya SD sampai saya S2 itu beliau ke Malaysia untuk membiayai pendidikan saya sampai S2. Nah, jadi saya berpikir, jadi bagaimana cara saya membalas jasa ayah saya ini? Akhirnya
kalau dibalas dari segi materi itu tidak mungkin bisa. Sudah terlalu banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita, mungkin tidak bisa kita hitung. Dan kita pribadi itu sebagai anak itu tidak mungkin bisa membalas secara materi. Akhirnya saya disemangati oleh itu, kemudian timbullah sebuah ide untuk membalas jasa orang tua itu dengan menulis. Yang ternyata yang membiayai buku ini adalah beliau sendiri, ayah saya. Ini buku pertama atau buku? Ini buku pertama. Awalnya buku ini adalah tesis. Awalnya buku ini tesis, kemudian saya berniat untuk membukukannya dengan inspirasi yang tadi itu, untuk membalas jasa orang tua. Nah, jadi kebaikan nanti buku ini kalau itu saya hibahkan pahalanya kepada ayah saya. Jadi selama ini sudah berapa buku yang Bapak sudah hasilkan? Ya, seberapa buku yang sudah saya cetak ini sebenarnya sifatnya kondisional, Pak. Jadi kalau saya hitung beberapa buku yang saya tulis, yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak itu kurang lebih, kalau tidak saya lupa itu sudah 12 buku yang sudah dicetak, dan ada yang naskah-naskah yang lainnya itu menunggu untuk dicetak. Kalau total dari yang menunggu untuk dicetak itu sudah berapa? Yang menunggu untuk dicetak itu ada alat tasawuf, ada perjalanan intelektual ketika saya di Jogja kuliah S2 itu. Dalam menulis itu kan kita butuh inspirasi. Jadi tentu inspirasi ini tidak setiap waktu itu inspirasi itu datang. Jadi ada masa di mana inspirasi itu atau ide-ide itu stuck. Nah, lalu bagaimana cara Bapak itu menumbuhkan inspirasi atau menumbuhkan ide-ide untuk menulis? Cara untuk yang menjadikan inspirasi buat saya sehingga saya menulis itu, salah satunya adalah yang pertama itu, jadi yang pertama sudah ya, jadi karena memang membalas jasa-jasa orang tua. Nggak bisa membalas dengan materi. Kemudian yang kedua adalah inspirasi saya menulis itu adalah sebagai motivasi untuk mahasiswa. Motivasi untuk mahasiswa, karena saya melihat referensi-referensi yang ada di perpustakaan dan dijadikan sebagai referensi ketika buat makalah itu penulis-penulis dari luar Pulau Lombok. Nah, dari sana saya tertarik. Nah, kenapa dosen yang mengajar itu tidak punya buku sehingga nanti bisa dikutip, dirujuk oleh mahasiswa itu. Gitu, Pak. Baik. Terus ini kan bukunya sudah banyak. Jadi misalnya ini bersahabat dengan ilmu, sebuah pengantar filsafat ilmu. Ini satu buku itu biasanya Bapak tulis berapa lama? Dari menemukan inspirasinya, kemudian mulai menggarap tulisannya dan sebagainya. Ini harus lengkap, benar-benar jadi inspirasi untuk kita semua. Ya. Jadi buku ini adalah mas kawin saya, Pak. Terus, nah, bagaimana ceritanya itu? Jadi buku ini menjadi mas kawin. Buku ini menjadi mas kawin saya ketika saya menikah. Jadi dulu saya mengajar filsafat umum. Kemudian salah satu mahasiswa PGMI semester 1 itulah istri saya. Ya, ini singkat cerita, saya bertanyakan apa mas kawinnya. Kemudian istri saya yang sekarang menjawab mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan emas sekian gram. Akhirnya saya menawarkan, nah bagaimana kalau mas kawinnya adalah buku?
Nah istri saya kaget, loh kenapa buku? Oh. Nah nilai historisnya saya jelaskan bahwa kenapa mas kawinnya buku, karena kita dipertemukan ketika saya mengajar mata kuliah filsafat umum. Oh begitu. Iya. Nah, jadi saya ingin bahwa buku ini menjadi kenang-kenangan seumur hidup, seumur sepanjang perkawinan kita, bahwa menjadi tradisi, menjadi cerita nanti bagi anak-anak kita bahwa dulu mas kawin saya adalah Buku. Jadi supaya nanti anak-anak bapak itu mas kawinnya juga buku. Nah, terinspirasi. Oh, Menjadi terinspirasi. penulis. Nah kemudian secara spontanitas setelah saya jelaskan, istri saya langsung setuju kalau mas kawin ini adalah buku. Ini bukunya belum dicetak pak, hanya menawarkan saja. Masih berbentuk draft. Masih berbentuk draft. Nah, ini berbentuk Oke. draft. Nah kemudian setelah setuju istri saya yang sekarang, baru saya berpikir di rumah, masa mas kawinnya hanya satu buku. Nah kemudian saya kejar lah sebelum menikah itu 1 bulan kurang lebih. Saya menulis untuk menambah mas kawinnya supaya tidak buku 1, supaya 2 buku. Saya menulis, kemudian menulis. Nah setelah jadi buku itu kurang lebih 1 bulan. Setelah jadi saya berpikir apa judulnya. Akhirnya setelah saya berpikir judulnya apa, maka lahirlah kemudian inspirasi bahwa judul buku ini adalah Menjemput Ilmu, sebuah pengantar filsafat ilmu. Kenapa saya namakan Menjemput Ilmu? Karena kita itu sudah lama menuntut ilmu dari SD sampai S2. Ya. Nah jadi sayang nanti kalau nggak ditulis. Akhirnya ilmu-ilmu yang berserakan itu kita jemput, kemudian kita tulis. Oh, ya. Bukan terinspirasi dari menjemput jodoh gitu ya. Nah, Kan, tapi menjemput ilmu yang sudah berserakan. Jadi itu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman nanti kalau mau mas kawinnya murah. Kalau mau mas kawinnya murah, jadi bisa dengan buku. Karena diakui atau tidak, budaya kita di Lombok ini ya khususnya tentang perkawinan, isuke itu besar, lalu mas kawin juga agak besar. Jadi kalau misalnya Anda penulis, Anda terinspirasi dari video ini menulis, bisa jadi mengikuti jejak penulis produktif kita ini, nanti mas kawinnya buku.